nyerang. Tuh Habib goblok tuh. Belum nonton filmnya udah ngomong. Ada yang ngomong begitu, ada saudara. Saya tahu kok orang-orangnya. Saudara, nah, tapi kalau yang nanya kan enak, Habib udah nonton belum? Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, mana boleh kita mengambil kesimpulan kalau kita nggak ngeliat. Mana boleh kita ngambil kesimpulan kalau kita nggak nonton, saudara. Saya nggak suka nonton candaan-candaan dan lawakan. Tapi karena ada laporan dari masyarakat, laporan dari santri, laporan dari kiai, laporan dari dai dan ustadz, Habib Rizik, ini sholat dijadiin bahan bercanda, bagaimana ini Habib? Tentu saya nggak boleh langsung menjawab dong. Di mana itu dijadiin bahan bercanda? Ini ada rekamannya Habib. Ini ada filmnya. Ini ada rekaman lengkapnya. Saya mesti lihat dulu saudara. Jadi saya minta kepada pengurus DPP FPI, saudara, ambil itu film, tonton. Dari awal sampai akhir. Lihat. Nah jadi kalau pertanyaannya, apakah Habib sudah lihat video saudara tersebut secara utuh? Jawabnya sudah. Saya dan pengurus FPI bahkan berulang kali saudara menonton supaya bisa memahami dan mengkaji serta menilai dan menyimpulkan. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi itu video rekamannya si Panji itu saudara sudah nonton, saya lihat. Saudara bukan nggak lihat. Kalau nggak lihat berani kita bicara saudara. Baik, ada lagi yang bertanya yang kedua. Habib, kenapa fokus pada soal sholat saja dalam lawakan Panji? Kan yang lain kritiknya bagus. Kenapa kok Habib cuma fokus soal sholat saja? Jawab jangan. Jawabnya sebab problemnya justru memang pada persoalan olok-olok syariat sholat. Problemnya bukan pada kritik kepada pemerintah, bukan. Kritik pedas untuk pemerintah silakan. Saya tidak ada problem, tidak ada masalah. Saudara, nah karena kritiknya terhadap pemerintah dalam bentuk candaan tidak ada problem, tidak ada masalah, ya saya tidak fokus di situ. Yang saya fokus kepada bagian yang syariat sholat dihina. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi yang ngomong saudara, Habib, sebaiknya Habib sudah tidak usah ikut campur soal kritik Panji terhadap pemerintah. Nah, jadi ada yang ngomong tuh di medsos saudara, Habib gak usah ikut campur. Ini kan urusan Panji lagi kritik pemerintah. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya tidak pernah ikut campur urusan Panji dan pemerintah saudara. Yang saya tidak mau ikut campur saudara. Karena itu bukan urusan saya. Saya hanya fokus serius melawan penistaan agama. Soal ngeritik pemerintah silakan. Saya sering ngeritik pemerintah kok. Betul? Saya mau tanya, saya sering nggak ngeritik pemerintah? Sering nggak ngeritik pemerintah? Nggak ada masalah kritik saudara. Dia ngeritik lewat lelawakan, silakan. Saya ngeritik lewat dakwah, silakan. Ini bukan soal kritik. Ini soal penistaan syariat sholat. Kira-kira jelas tidak? Baik, ada lagi yang keempat. Lanjut. Yang keempat ada mengatakan begini, kenapa Habib tidak sibukkan diri lawan koruptor saja? Kan masih banyak tuh koruptor. Kenapa mesti Panji yang diprotes? Saudara, urusan koruptor, saudara, saya dan kawan-kawan
di FPI, saudara, sejak tahun 2000 berulang kali demo di lapangan, demo anti korupsi. Bahkan saya gubah syair qasidah, judulnya qasidah anti korupsi, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan tahun 2016 kita tidak pernah berhenti melakukan aksi dan melaporkan 3 dugaan korupsi Ahok senilai 1,9 triliun rupiah, saudara. Siapa bilang kita nggak bicara korupsi? Saudara, soal Panji bukan urusan saya bicara korupsi atau tidak. Ini ada penistaan agama yang saya nggak boleh diam. Nah, tapi jangan langsung dituduh ulama-ulama bisanya mengkritik yaitu Panji, tapi ulama-ulama nggak ada yang lawan koruptor. Siapa bilang ulama nggak ngelawan koruptor, saudara? Enaknya itu ngomong, saudara. Jangan-jangan yang ngomong nggak pernah demo anti korupsi, saudara. Jangan-jangan yang ngomong nggak pernah melaporkan kasus korupsi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Dan saat ini, saudara, saya melalui API. API itu advokat FPI, saudara. Menulis 4 surat ditujukan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setiap surat permohonan kami agar menteri ini diberhentikan karena terlibat korupsi. Ada 4 menteri yang kami laporkan, saudara. Isi laporannya rahasia, belum boleh saya buka ke publik, saudara. Nah, jadi jangan seenaknya menghina ulama. Ulama nggak ada yang peduli soal korupsi. Ulama nggak ada yang peduli soal yaitu zalimnya pejabat. Kurang ajar. Ulama-ulama kita dari Sabang sampai Merauke sudah banyak, saudara, yang peduli, yang mengkritik, yang mendorong umat untuk perang lawan korupsi. Betul? Takbir. Saya lanjutkan lagi, saudara. Ada lagi yang bilang, Habib, pendukung Panji di medsos banyak. Apa Habib nggak takut nanti diserang, dinista, dicaci maki? Apa Habib nggak takut diganggu? Saudara, kita jangan pernah takut menyampaikan yang hak. Siapapun yang menista agama, saudara. Presiden nista agama, lawan. Jenderal nista agama, lawan. Menteri nista agama, lawan. Walaupun mereka punya kuasa. Pelawak nista agama, lawan. Walaupun penggemarnya banyak, saudara. Jadi jangan takut. Habib Rizik nanti dinista, Habib Rizik nanti dicaci maki. Saya udah kebal, tiap hari udah dicaci maki orang, saudara. Udah kebal, saudara. Enggak, saudara. Saya mau ingatkan lagi dulu, saudara. Dulu di zaman Ahok yang menista Al-Quran, saudara, lawan saya dan kawan-kawan juga sangat berat, saudara. Kita dikerubuti buzzer bayaran, saudara. Kemudian instrumen negara, saudara, yang menyerang kita karena Ahok dulu didukung presiden, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung BAES, didukung BIN, didukung partai-partai besar, didukung oligarki, didukung mafia, saudara. Oh, berat. Tapi kita tidak pernah mundur, saudara. Nah, jadi jangan nakut-nakutin saya, Habib. Ini netizennya banyak, nanti Habib digoreng. Masa bodoh. Kan jamaah udah diajarin ilmu. Masa bodoh, saudara. Yang penting katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Baik, saudara. Dulu bagaimana, saudara? Nggak main-main, saudara. Sampai saya dikriminalisasi dengan belasan kasus hingga saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun. Puncaknya 6 santri pengawas saya dibunuh. Rekening bank saya sekeluarga dibekukan. FPI organisasi saya dibubarkan, saudara. Dan saya bersama mantu dan kawan-kawan di penjara 2 tahun. Lalu setelah itu tahanan kota 2 tahun. Untuk apa? Untuk menegakkan yang hak.
Jadi jangan coba-coba ngancam-ngancam saya begitu, saudara. Saudara jangan. Ini baru penggemar pelawak mau ngancam. Iya. Jangan saudara, jangan. Saya hormati Panji sebagai pelawak. Saya hormati kritik-kritiknya terhadap pemerintah yang begitu pedas. Bagus. Bahkan saya dukung. Yang saya protes dan kritik adalah penistaan syariat sholat, titik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, berikutnya saudara. Ada nasihat. Saudara, Habib dan FPI sebaiknya tidak usahlah memperkarakan persoalan Panji. Panji ini sekarang lagi jadi idola. Apa Habib nggak takut nanti Habib dan FPI dibenci masyarakat? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Justru kalau ada yang nanya begini, saya mau balik bertanya. Apa pertanyaan saya? Apa Anda pikir mayoritas umat Islam di Indonesia ini senang dengan penistaan syariat sholat? Apa Anda pikir mayoritas penduduk Indonesia ini senang agamanya dihina? Apa Anda pikir masyarakat Indonesia ini mayoritas muslim nih gembira kalau syariat sholatnya diolok-olok? Saya yakin saudara, mayoritas umat Islam jauh lebih banyak yang marah kalau agamanya dihina, kalau sholatnya diolok-olok. Betul? Takbir. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya. Habib, apa Habib dan FPI dibayar nih? Pertanyaannya luar biasa. Masih bagus dia nanya. Ada yang udah nuduh, wah Habib Rizik tuh dibayar tuh sama istana, dibayar sama rezim. Setahu saya, kalau orang yang suka nuduh-nuduh orang lain dibayar, biasanya dia yang suka dibayar, saudara. Maling teriak. Sekarang di Indonesia ini ada bisnis. Muji pemerintah jadi bisnis, dapat duit. Menghina pemerintah jadi bisnis, dapat duit. Ada kelompok-kelompok yang benci pemerintah siap bayar, sudah. Ini jadi bisnis. Ini jadi, jangan-jangan yang ngomong begitu, oh ini Habib Rizik dapat duit, jangan-jangan lu yang dapat duit. Jadi dia nilai semua orang seperti dirinya. Karena dirinya biasa muji dibayar, menghina dibayar, biasa dapat bayaran dalam perilakunya, maka dia tuduhlah kita dibayar juga dalam rangka membela syariat sholat. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Sama dulu 212. Itu 212 dibayar itu. Dibayar itu satu orang 500.000, 1 juta. Itu kalau dibayar saya kaya banget tuh saudara. Yang hadir 8 juta orang, satu orang dibayar 1 juta, saudara. Artinya apa? 8 triliun. Berarti duit saya dong saya bagi-bagi orang. Dia nggak percaya kalau orang yang datang 8 juta begitu nggak dibayar. Dia nggak percaya. Kenapa? Karena yang ngomong begitu biasa demo dibayar. Betul? Jadi kalau ada orang lain demo, dia pikir orang lain juga bayar. Kira-kira jelas gak? Paham? Alhamdulillah. Saya bukan orang bayaran dan FPI bukan organisasi bayaran. Nah sekarang nih yang lagi ngetren nih saudara. Ada yang bilang, kalau memang FPI adil, kalau memang Habib Rizik adil, kenapa itu Menteri Zulkifli Hasan yang pernah menghina sholat kok tidak dilaporkan? Kenapa hanya Panji yang mau dilaporkan? Luar biasa. Jawab jangan. Jawab jangan. Jadi saudara, ada pengarang novel yang kerjaannya menghayal. Saudara, kerjaannya menghayal. Tapi merasa diri jadi ulama besar,
dan merasa diri jadi kritikus. Saudara, dia kekurangan informasi, tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Langsung menuding, saudara, langsung menuding. Nah, kalau orang tuh tidak adil, saudara. Dan lucunya, dia membela penistaan agama dengan penistaan agama yang lain. Dia bilang, kalau Panji dilaporin, kenapa Zulhas enggak dilaporin? Ini kan menghina, ini juga menghina. Jadi dia mau bela yang menghina dengan yang menghina. Orang gila itu, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, jawab jangan? Jawab jangan? Baik, saudara, berikan waktu saya. Ini jawabnya panjang nih, boleh? Boleh? Betul? Saudara, tidak kurang dari 38 kasus penistaan agama tingkat nasional yang kami proses hukum selama ini. Sejak FPI berdiri tahun 98 sampai dibubarkan tahun 2020 hingga ada FPI baru saat ini, saudara. Termasuk kasus-kasus penistaan agama yang kami laporkan, kasus-kasus yang libatkan tokoh-tokoh nasional. Seperti Gus Dur, Megawati, Dudung, Yakut, Zulhas, dan lain sebagainya, saudara. Saya akan bacakan. Baik, saudara, saya mau buktikan sekarang. Tidak ada satupun yang menista agama di Indonesia. Sepanjang kami tahu dia menista, yang tidak kami laporkan, saudara. Siapa bilang Zulkifli Hasan tidak kami laporkan? Siapa bilang cuma Panji saja yang kami laporkan, saudara? Nah, sekarang saya tunjukkan. Mau tahu? Mari saya tunjukkan, saudara. Di tahun 2004 ada seorang mahasiswa IAIN Bandung bernama Farid Yusuf, saudara. Pada saat acara ospek mahasiswa baru Fakultas Akidah dan Filsafat IAIN Bandung, saudara, dia berteriak depan mahasiswa baru. Apa dia katakan? Mari kita zikir anjinghu akbar. Menghina tidak? Di Institut Agama Islam diketahui rektor dan dosen depan mahasiswa senior. Saudara, kita laporkan. Siapa bilang tidak kita laporkan? Rektor-rektornya kita laporkan, saudara. Universitasnya kita laporkan, saudara. Kita laporkan ke polisi, hanya mandek di polisi. Polisi yang nggak mau proses, polisi yang ngulur-ngulur. Akhirnya kasusnya menguap, saudara. Tapi ini kami laporkan, saudara, dari 2004. Itu yang pertama. Yang kedua, Nurholis Majid dan kawan-kawan di tahun 2004 mengarang buku kontroversial dengan judul Fikih Lintas Agama, yang secara terbuka, saudara, ini diterbitkan oleh Yayasan Para Madinah, yang isinya ada penodaan agama dan penghinaan terhadap ulama. Kami laporkan. Lagi-lagi prosesnya mandek di polisi, saudara. Jadi jangan salahkan kami, tanya polisinya, kenapa prosesnya mandek, saudara. Kami lapor. Yang ketiga, Sumanto Kurtubi tahun 2005 menerbitkan buku dengan judul Lobang Hitam Agama. Secara terbuka mencaci maki Al-Quran, mencaci maki para sahabat Nabi, bahkan menghina ulama salaf termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita protes, kita laporkan,
Saudara. Lalu lagi-lagi mandek di polisi, saudara. Lanjut. Yang keempat, Yusman Roy, mantan petinju, saudara. Tahun 2005 melakukan penistaan ajaran sholat dengan mengajak pengikutnya melaksanakan ibadah sholat dengan membaca terjemah. Jadi dalam sholat, surat Fatihah baca terjemahnya, takbir dengan terjemahnya, tasbih, ruku, sujud dengan terjemahnya, tahiyat dengan terjemahnya, saudara. Yang ini, saudara, kita laporkan dan diproses oleh polisi sampai ke sidang, di penjara 2 tahun, saudara. Jadi ada yang mandek, ada juga yang diproses, saudara. 5. Seorang penyanyi terkenal, bahkan bagi dunianya merupakan legend, saudara. Siapa? Ahmad Dhani dari grup band Dewa, saudara. Tahun 2005 bermain musik, di atas lantai ada logo kaligrafi lafaz Allah. Kita laporkan, kita kejar. Bahkan saat itu, maaf, ada oknum-oknum MUI yang bela dia. Gus Dur juga bela dia. Bahkan ada profesor ahli tafsir ikut bela dia. Saya nggak peduli. Kita kejar, kita laporkan. Tapi akhirnya, saudara, Ahmad Dhani secara jantan, sadar, dan terbuka mengaku salah, saudara, mengaku khilaf, dan minta maaf. Sehingga laporan kami cabut, saudara. Karena kalau orang udah tobat, udah minta maaf, selesai, saudara. Jangan dilanjutin lagi. Dan Ahmad Dhani gentleman, betul-betul gentleman, betul-betul lelaki, saudara. Salah yang ngaku salah. Bagus tidak? Bagus tidak? Makanya hubungan Ahmad Dhani dengan saya sampai hari ini tetap baik seperti keluarga. Padahal dulu kita kejar-kejar, saudara. Dulu kita laporkan. Tapi karena dia berjiwa besar, mengaku, minta maaf, selesai. Saudara, kita nggak perpanjang lagi, saudara. Bagus tidak? Lanjut. Nomor 6, Lia Eden. Tahun 2005 menista agama dengan mengaku sebagai malaikat Jibril. Dilaporkan dan diproses hukum. Kemudian dipenjara 2 tahun. Itu tahun 2005. Tahun 2008-nya setelah Lia Eden keluar, dia ulangi lagi kesalahannya, saudara. Lapor lagi, tuntut lagi. 2,5 tahun dia di penjara, saudara. Jadi jangan bilang, Habib Rizik kok fokusnya cuma soal Panji aja ya. Tunggu dulu. Kami dari awal 2000 kami incer pokoknya orang-orang yang coba-coba hina agama, kita uber. Kita uber, saudara. Nah, cuman soal ada yang berhasil di penjara, ada yang gak berhasil, itu kan soal proses. Kami bukan polisi, kami bukan hakim, kami bukan yang punya negara. Tugas kami laporkan, kawal, sampai jeblos ke penjara, saudara. Alhamdulillah. Udah tuh, lanjut. Ada 38 nih. Ini baru nomor 6. Ada 38. Saudara, yang kami laporkan, Pak, Bu, 100 laporan lebih. Ini 38 yang tingkatnya nasional, saudara. Ada yang tingkatnya lokal, saudara, di Jambi, di Bengkulu, di Palembang. Pokoknya ada hina-hina agama, tangkep, laporin, jeblosin ke penjara. Nah, ini yang saya mau bacain, yang kelas nasional. Lanjut. Dan nasinya dingin. Enggak apa-apa ya? Lu kayaknya udah mulai biru. Lapar gak nih? Lanjut gak nih?
Singkat aja, singkat supaya nggak rame, singkat aja saya bacakan. Setuju? Nomor 7. Gus Dur tahun 2006 dalam suatu wawancara radio menyatakan Al-Quran adalah kitab paling porno di dunia. Kitab suci paling porno di dunia. Kita laporkan, saudara. Bahkan ada utusan dari Jawa Timur, yaitu Gus Lutfi Basori Alwi, membawa berkas isinya tanda tangan 150 kiai lebih, pimpinan-pimpinan pondok pesantren NU yang besar-besar, saudara. Dikirim untuk disampaikan kepada Gus Dur. Saya yang nganter, saudara. Gus Lutfi datang, Habib Rizik, saya ada amanat dari para kiai Jawa Timur untuk disampaikan ke Gus Dur. Habib Rizik bisa gak antar saya ke sana? Saya anterin. Saya antar ke gedung PBNU, Gus Dur ada kantornya di lantai dasar, saudara. Kita ketemu, saya sampaikan Gus, ini Gus Lutfi Basori Alwi membawa surat dari 150 kiai lebih yang meminta Gus Dur untuk taubat, menarik ucapannya, saudara. Nah, singkat cerita, saya nggak bisa cerita apa yang terjadi dalam obrolan kami. Terakhir akhirnya Gus Dur mengatakan ya sudah, beliau yang akan klarifikasi langsung kepada 150 kiai tersebut, saudara. Nah, jadi bukan kita nggak laporin, siapa bilang kita nggak laporin? Saya nggak peduli. Pokoknya orang hina Allah, hina Nabi, hina Quran, saudara, kita kejar, kita laporkan. Nah, kalau Gus Dur aja kita laporin, apalagi Panji, saudara. Gus Dur tokoh besar, betul, betul. Gus Dur tokoh besar, saudara, kita laporin. Enggak, saya enggak peduli. Nah, kalau beliau minta maaf, klarifikasi kepada ulama, laporan kita cabut. Selesai, saudara. Kalau enggak klarifikasi, lanjut. Baik, berikut yang ke-8, Ahmad Musadek, saudara. Tahun 2008, mengaku sebagai nabi yang dapat wahyu di Gunung Sindur, Bogor. Saudara. Kita kejar, kita laporkan, saudara, dan divonis 4 tahun penjara, saudara. Begitu keluar, dia bikin lagi, saudara, Gerakan Fajar Nusantara yang disingkat Gavatar, menista agama lagi, kita proses lagi, dan penjara lagi 5 tahun, saudara. Jadi Ahmad Musaddiq itu 9 tahun di penjara, 2 kali kasus, saudara. Saya mau tanya, bagus tidak? Diproses, setuju tidak? Anda nih umat Islam, kalau kami memproses penista agama, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Baik, saudara, yang ke-9, ada aktivis AKKBB, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Di tahun 2008, dalam suatu wawancara di salah satu TV nasional, menista Nabi dan agama. Apa dia bilang? Ini kan soal Ahmadiyah, ini cuma soal persaingan antara Nabi Arab sama Nabi India. Kan kurang ajar, saudara. Kurang ajar tidak? Menista Nabi tidak? Kita kejar, saudara. Kita laporkan. Hanya saat itu, saudara, AKKBB ini begitu dekat dengan pemerintah, saudara. Sehingga mereka dilindungi dan tidak diproses. Baik, 10. Aliran sesat Ahmadiyah. Tahun 2008. Kita laporkan, saudara. Kita laporkan ke polisi. Ini aliran sesat. Ini menista agama Islam. Saudara, lapor. Akhirnya ada 200 lebih tokoh nasional bergabung dalam AKKBB membela Ahmadiyah, saudara. Sehingga terjadilah insiden Monas, yang akhirnya saya dengan Haji Munarman ditahan dan dipenjara. Tapi sehari saya di penjara, besoknya umat Islam hampir 1 juta orang turun mengepung istana SBY ketika itu jadi presiden. Dikepung dari pagi, akhirnya sore jam 3-4 sore, saudara,
keluar SKB 3 menteri tentang pelarangan Ahmadiyah. Enggak apa-apa saya di penjara. Yang penting menang, Ahmadiyah dilarang, saudara. Makanya waktu Kiai Ma'ruf Amin datang ke penjara, ketika itu beliau mimpin MUI, Habib Rizik. Ini teman-teman ormas-ormas minta MUI memberi jaminan supaya Habib Rizik dibebaskan. Saya jawab, maaf Pak Kiai, saya minta kepada MUI jangan berusaha membebaskan saya. Tapi MUI temui presiden, keluarkan kepres, larang Ahmadiyah. Buat apa MUI membebaskan saya kalau Ahmadiyah tidak dilarang? Saya sampaikan. Kata Kiai Ma'ruf Amin, oh begitu Habib? Ya. Kiai Ma'ruf keluar, wartawan kumpul, bagaimana Pak Kiai? Apa Habib Rizik setuju dibebaskan? Beliau katakan enggak, Habib Rizik minta enggak mau dibebasin. Beliau pengen Ahmadiyah dilarang. Makanya besok umat turun, saudara. Begitu turun signifikan, Ahmadiyah dilarang. Alhamdulillah. Baik. Yang ke-11, Hanung Bramantyo, sutradara film. Dia pernah bikin film menista agama. Judulnya pakai lambang tanda tanya, saudara. Isi filmnya sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang difatwakan haram oleh Majelis Ulama, saudara. Kita laporkan. Sampai-sampai Republika kita demo. Kenapa? Karena Republika membuat iklan film ini sampai 2 halaman di koran Republika. SCTV mau setel filmnya nggak jadi karena kami demo. Saudara, kita nggak beri kesempatan siapapun untuk menista agama. Alhamdulillah. Nah sekarang nih Hanung Bramantyo ikut-ikutan komentar, bela Panji, saudara. Nah, begitu lihat Habib Rizik sama FPI mau melapor, apa yang dibilang? Ini kebiasaan nih, nggak tahu diri nih. Ya nggak usah kaget, karena dia pernah punya masalah. Dia menista agama dan kita kejar-kejar, saudara. Alhamdulillah. Yang 12, Musdah Mulia, profesor, doktor, guru besar di UIN Syarif Hidayatullah, saudara. Apa yang dilakukan, saudara? Dalam wawancaranya dan tulisannya, dia menghalalkan perkawinan sejenis. Kita laporkan. Bahkan, saudara, saking gemparnya ketika itu, ada 2 LSM di Malaysia. Pertama, saudara, Martabat Jalinan Muhibbah Malaysia. Kedua, Ikatan Rakyat Insan Muslim Malaysia. 2 LSM Malaysia ikut melaporkan Musdah Mulia di kepolisian Malaysia, saudara. Dilaporin. Dia bilang perempuan ini menista agama Islam. Kalau dia masuk Malaysia, minta kepolisian Malaysia untuk tangkap dia, saudara. Nah, tapi di Indonesia dibiarkan. Kita lapor juga mandek laporannya, saudara. Baik. Yang ke-13, Ahmad Fauzi. Tahun 2016 ngarang 3 buku, saudara. 3-3-nya menista Islam. Kita tuntut, lapor, tangkap, bawa ke pengadilan. Begitu sidang berjalan, hakim memutuskan Ahmad Fauzi sakit jiwa, saudara. Akhirnya hakim memerintahkan jaksa bawa ke rumah sakit jiwa. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi yang dilaporkan FPI ini macam-macam, saudara. Ada yang pejabat, ada yang dosen, ada yang sakit jiwa. Nah, dari awalnya kita nggak tahu dia sakit jiwa. Orang ngarang 3 buku. Masa orang gila ngarang 3 buku? Menghina Nabi, saudara. Sampai salah satu bukunya judulnya Nabi Kriminal. Yang dimaksud Nabi kriminal, saudara, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, saudara. Cerita di surat Kahfi, saudara. Jadi kurang ajar. Kita tuntut. Baik, lanjut. Yang ke-14, Ahok. Ini gak usah diceritain lagi dah. Udah paham semua orang Jakarta, betul? Sampai di penjara selama 2 tahun, betul? Alhamdulillah. Ahok 2016 kita proses hukum, saudara.
Baik, yang ke-15. Ade Armando tahun 2016 menista agama Islam. Sudah dilaporkan dan diproses. Dan tahun 2017 polisi menyatakan Ade Armando sebagai tersangka penista agama. Tapi sampai saat ini nggak ditangkap. Sampai saat ini nggak dibuka sidangnya. Udah tersangka, saudara. Tahu kan Ade Armando yang pernah ditelanjangin depan DPR? Tahu? Tenang, saudara. Siapa bilang kita enggak? Dan di tahun 2017 dan 18 Ade Armando menghina ulama dan menista hadis Nabi, saudara. Jadi gara-gara nggak diadilin, kebiasaan ngulangin lagi dan belum ditangkap. Tinggal tunggu tanggal mainnya, saudara. 16. Deddy Mulyadi yang sekarang jadi gubernur Jawa Barat, saudara. Dulu tahun 2016 kita proses hukum karena dia menyatakan suara seruling lebih indah daripada mengaji. Dia hina ngaji Quran. Saudara, kita lapor, proses. Tapi akhirnya lagi-lagi mandat di kepolisian. 17. Megawati Soekarno Putri, saudara. Megawati Soekarno Putri pada tahun 2017 pada acara HUT PDIP ke-44 menista rukun iman kelima, saudara. Apa beliau katakan? Beliau katakan, kata Megawati, mereka dengan fasih meramalkan yang akan terjadi. Maksudnya para ulama nih, saudara. Di masa datang, termasuk dalam kehidupan setelah fana, yaitu di alam akhirat. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Dia hina ulama. Dia bilang, apa tuh ulama-ulama yang mengatakan ada rukun iman, saudara, percaya akan hari akhirat. Tentu ulama-ulama belum melihat akhirat. Kau udah percaya? Menghina tidak? Menghina tidak? Kita laporkan, saudara. Nah begitu kita laporkan, PDIP gerah. Sampai akhirnya dikirim Sekjen PDIP, saudara Hasto, ke gunung, ke Megamendung, nemuin saya, saudara. Habib Rizik, kami dari PDIP mohon supaya laporan penistaan agama terhadap Ibu Mega dicabut. Dia katakan kami udah hubungi beberapa pelapor, semua bersedia untuk mencabut, tinggal FPI. Kami minta untuk dicabut, Habib. Saya bilang, saya siap cabut. Tapi saya mau lihat dulu, saya mau dengar dulu Mega bertobat. Kalau Mega bertobat, saya cabut. Kalau Mega tidak ngaku salah dan tidak bertobat, saya tidak akan cabut. Sampai hari ini kita nggak pernah cabut, saudara. Dan sampai hari ini Mega juga tidak pernah minta maaf untuk itu, saudara. Laporan sudah masuk. Tapi tentu kemarin kan 10 tahun anak buah Mega yang jadi presiden. Nah, mana bisa itu diproses, saudara. Nah, jadi bukan kita nggak laporin ya. Nah, kasih tahu tuh, ini yang main di media-media, di medsos, kasih tahu siapa yang nggak ngelaporin. Nanti ini akan saya kirim ke media semua, saudara. Biar semua bisa baca. Semua kita laporkan. Nah saya pikir saya nggak mau panjang lebar lagi, saudara. Ada 2 pendeta pernah kita laporkan. Di antaranya pendeta Saifuddin Ibrahim, saudara. Tahun 2017 itu dilaporkan oleh Habib Ali Alatas, Ketua Front Mahasiswa Islam. Sekarang jadi Sekjen FPI, saudara. Itu begitu dilaporkan, diproses, ini pendeta menghina Islam. Kita berhasil sampai dia di penjara 4 tahun, saudara. Itu 2017. 2022 dia ulangi. Dia hina lagi Islam. Kita laporkan lagi, saudara. Berhasil dia jadi tersangka. Tapi keburu dia lari ke Amerika Serikat sampai hari ini, saudara. Nah, jadi ini yang saya baru bacakan semua baru 18. Masih ada 20 lagi. Udah ada segitu aja ya. Udah pada lapar. Habib, lanjutannya kapan? Besok ini bisa dilihat. Bisa dilihat di Fakta Kini
bisa dilihat di IBTV, dan ini PDF-nya akan saya sebar, saudara. Jadi nanti bisa masuk ke WA Anda. Nanti kalau didapat WA-nya tolong sebarkan. Setuju? Setuju? Nah, jadi jangan seenaknya ngomong, saudara. Nah, begitu juga yang tadi ditanyakan, itu adanya di nomor, saudara, saya tunjukkan, nomor 33 tahun 2024, saudara. Pada saat Pilpres, Zulkifli Hasan itu menyampaikan di depan orang-orang partai, apa dia bilang? Ini saking banyaknya orang cinta Prabowo, sampai-sampai di masjid sholat berjamaah begitu walat dolin nggak ada yang baca amin. Karena amin kan waktu itu logonya Anies Caimin, saudara. Nah, waktu itu kan amin itu Anies Caimin. Ingat gak? Ingat gak? Jadi Zulkifli Hasan mengatakan saking cintanya sama Prabowo, begitu walat dolin nggak ada yang baca amin. Dan pada saat tahiyat kan musiknya satu jari begini. Karena Anies nomor 1, Prabowo nomor 2, sekarang tahiyat di mana-mana jadi begini. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kita laporkan. Cuma yang jadi persoalan, ini kan orangnya Jokowi. Kapolri kan yang hari ini sampai hari ini orangnya Jokowi. Jadi orang-orang Jokowi yang menista agama yang kita laporkan tidak ada yang diproses. Supaya umat tahu. Nah, jadi kita lihat aja, saudara. Nah, dengan demikian nanti Anda lihat 38 tokoh kami laporkan. Saya tanya, 38 itu dikit atau banyak? Ini tokoh nasional, belum tokoh lokal. Di Jambi, di Makassar, saudara, di Maluku, di Ambon, di mana-mana yang menghina agama kami laporkan. Bahkan ada yang kami tangkap, serahkan ke polisi, langsung proses. Jadi kami nggak bakal biarkan orang yang menista agama. Nah, baiklah, terakhir. Jadi kalau ada yang mau terusannya nanti tunggu PDF-nya. Insya Allah besok disebar. Setuju? Setuju? Takbir. Nah, pertanyaan terakhir. Habib, ada jalan damai gak dengan Panji si pelawak? Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, tidak ada jalan damai. Karena damai dengan penistaan agama gak boleh. Lalu solusinya ada gak, Habib? Ada. Solusinya apa? Taubat. Minta maaf ke umat, selesai. Tobat, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat Islam, jangan diulangi lagi. Dia sesali perbuatannya, selesai. Kami tidak laporkan. Jelas gak? Saya mau tanya, sikap FPI bijak tidak itu? Bijak tidak? Cuman kalau nggak mau tobat, kalau nggak mengaku salah, ya lanjut, saudara. Saudara, Ahmad Dhani itu tokoh legend. Salah, gentleman, ngaku, minta maaf. Suswono yang waktu itu menjadi calon wakil gubernur di Jakarta. Ingat Suswono? Yang dari PKS? Saudara, dia khilaf, salah ucap. Dia katakan, hei para janda, ayolah kawin dengan para pemuda pengangguran. Seperti Siti Khadijah yang kaya raya, kawin dengan Nabi Muhammad. Fatal, saudara. Itu menghina Nabi. Kita protes. Tapi yang bersangkutan karena memang seorang ustadz langsung menyadari, oh iya saya salah. Dia ngaku salah, dia minta maaf, saudara. Tobat. Nggak jadi kami laporkan. Kalau nggak tobat, kami laporkan. Kira-kira jelas gak? Saudara PLT Bupati Kabupaten Bogor, namanya Pak Iwan. Dia salah bicara tentang sumpah injak Quran, saudara. Dilaporkan, dia langsung minta maaf. Saya khilaf, saya salah, saya menyesal, saya
minta maaf kepada umat Islam dan saya tidak akan mengulanginya. Selesai, laporan kita cabut. Nah kalau Ahmad Dhani gentleman, Suswono gentleman, saudara, Pak Iwan gentleman, salah yang aku salah, taubat, laporan dicabut, bagus tidak? Takbir. Nah, terhadap Panji nggak beda, sama. Kalau dia tobat, dia minta maaf, jangan diulangi, saya anggap selesai, saudara. Tapi kalau dia tidak tobat, hati-hati. Hari ini Advokat FPI DKI Jakarta sudah mengeluarkan pengumuman. Ada press release 2 kali 24 jam Panji harus minta maaf kepada umat Islam, bukan kepada FPI, bukan kepada Habib Rizik, bukan. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat Islam. Nah, jadi dikasih waktu 2 kali 24 jam. Ini baru sehari. Kalau nanti setelah 2 kali 24 jam dia tidak minta maaf, saya minta maaf kepada umat. Advokat FPI akan bergerak, akan membuat laporan dan akan terus kita kejar, akan terus kita proses sampai hukum ditegakkan, saudara. Saya mau tanya semua, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, sebagai penutup, saya minta nih kepada anak-anak muda nih semua. Anak-anak muda ini kan banyak main medsos, saudara. Banyak yang punya akun, jangan diam. Kalau di medsos, orang yang menista agama dibela-bela, saudara. Anda jangan diam. Dakwah, kasih penyadaran, tegur. Gak boleh kau bela-bela orang yang menista agama. Memang itu saya ingatkan juga, ada oknum dari MUI memuji-muji candaan dan lawakan Panji. Ada Buya yang juga memuji-muji canda dan lawakan Panji. Ada Ustadz, Dai juga yang memuji-muji candaan dan lawakan Panji. Saya yakin dengan husnudzon mereka para ustadz tadi yang memuji-muji candaan Panji, mereka nggak melihat, saudara, urusan penistaannya. Justru yang begini, yang saya yakin dia nggak nonton semua, saudara. Dia hanya melihat Panji mengkritik pemerintah. Memang, kalau saya hanya melihat Panji mengkritik pemerintah, saya dukung, saya setuju dengan Panji, saya bela, saudara. Bahkan saya siap bela dia supaya dia tidak dipenjara karena dianggap menghina pemerintah, saudara. Itu kalau cuma ngelihat kritikan. Tapi kan saya lihat semuanya. Nah, penistaan agama ini saya minta kepada Panji segera minta maaf kepada umat Islam, jangan diulangi lagi. Dan saya minta kepada Netflix rekaman bagian menghina sholat dihapus. Kalau ini dijalankan, selesai. Tidak ada masalah. Kalau tidak dijalankan, Netflix-nya akan kita tuntut, saudara. Netflix-nya akan kita tuntut. Nah, karena dia menyiarkan, dia yang sebarluaskan itu film, saudara. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Saya mau tanya nih semua yang ada di sini. Kira-kira langkah-langkah kita untuk melawan penista agama perlu tidak? Harus tidak? Wajib tidak? Dukung tidak? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada acara hari ini. Tapi sebelum ditutup, sebelum kita makan malam, jangan ada yang bergerak. Ini ada niat baik dari panitia. Ingin mengumpulkan dana buat saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera. Saya mau tanya dulu, setuju tidak? Setuju tidak? Saya kemarin ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara. Sampai hari ini bencana di sana belum selesai, saudara. Belum selesai. Dan berita duka kami sampaikan, ada satu laskar kami yang kemarin ikut mengawal saya. Saudara, begitu kami pulang, ada banjir susulan di Bener Meriah. Dan ada satu laskar kami yang jadi relawan, sampai hari ini belum ditemukan.
saudara, kita sedang mengerahkan karena laskar kita, relawan kita cukup banyak yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi doakan agar seluruh korban di Aceh dirahmati oleh Allah dan semua bencana yang mereka alami diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga relawan kami, saudara, bisa ditemukan mati ataupun hidup. Nah, mudah-mudahan Allah beri selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita baca selawat rame-rame sambil kumpulin dana buat Aceh. Setuju tidak? Setuju tidak? Nanti kita baca selawat Badar dengan nada semangat, dilanjutkan dengan tawassalna bismillah ilahi salimil ummah, langsung Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Setuju? Ayo semuanya sama-sama. Salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله، توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله، وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة بين الآفات والنقمة، إلهي سلم الأمة من الآفات والنعمة، ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي نادينا وكشيف جميع زيادة وسريف، إلهي نادينا وكشيف جميع زيادة وسريف، وقعنا إذا ونقوم بأحد البذر يا الله، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، واغفر لنا ذنوبنا، بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وحصل مقاصدنا. سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Baik ya ikhwan, sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, saya tidak bacakan sampai 38, hanya 18 saja tadi. Tapi insya Allah besok sudah menyebar. Maaf, kami menyebar PDF-nya bukan mau bangga-banggaan. Ini sudah banyak melaporkan penista agama, bukan. Cuma kami ingin menangkal fitnah. Jadi ada yang menebar fitnah di medsos, seolah-olah kami ini hanya mengusut Panji saja. Seolah-olah kami dipesan sama rezim, ada yang kasih duit, bagaimana supaya Panji bisa ditangkap. Enggak begitu saudara. Nah makanya kami buktikan, sebelum Panji ada 38 tokoh yang kita laporkan. Sebagian mandek kasusnya, sebagian di penjara saudara. Sebagian minta maaf, sebagian melarikan diri, sebagian masuk rumah sakit jiwa saudara. Nah jadi lengkap. Jadi kami kirim supaya nanti sebar aja biar orang gak seenaknya memfitnah. Nah sekali lagi saya sampaikan, kami perlakukan Panji sama dengan yang lain. Kalau dia taubat minta maaf, saya anggap selesai. Kalaupun sudah dilaporkan, kami cabut laporannya saudara. Tapi kalau nggak taubat, laporan akan terus berlanjut. Setuju? Takbir. Nah itu saja, jangan ada yang bergerak sebelum ditutup oleh talqin zikir dan doa ulama kita yang ada di sini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita ikuti bersama mau'izah hasanah dan tentunya kita mengucapkan jazakum ahsanul jaza, jazakum khairul jaza atas ilmu yang telah diberikan oleh guru kita. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, khususnya lebih mengedepankan, mengutamakan iman agar hidup kita terarah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup marilah kita lengkapi acara ini dengan sama-sama memanjatkan doa agar semua acara yang kita laksanakan menjadi berkah. Oleh karena itu kami mohon untuk penutupan doa, permohonan doa kami mohon kepada Al Habib Alwi Al-Riz, kami persilakan. Wa tabil mazkura. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq, taubatan qabla al maut, syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan inal hisab wa amanan min 'adzab nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna al-siyam wal qiyam wa fatana min al-atham wa syadu iyyakum fi zumrati khairil anam. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dengan dibacakan permohonan doa maka berakhirlah acara pada hari ini. Namun sebelum kita memberikan diri, kami dari panitia memberikan informasi bahwa jangan beranjak pulang karena panitia menyiapkan santapan jasmani yang berada di sebelah utara serambi masjid ini untuk membentuk barisan, nanti dipersiapkan oleh panitia. Dan akhirnya kami seluruh segenap panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hada dan lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.